Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri kita ngaji sareng-sareng kitab Arba'ah Rasail, yaitu bagian 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iya utawi janji, as-sholawatu iku as-sholawatu pira-pira salat, al-khamsu kang limo. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maf tarodo ora merdoake sapa Allahu Allah alal ibadi ing atase pira-pira kawulane, ba'da ing dalem sakwuse at-tauhidi tauhid, syai'an ing suwiji-wiji, ahabba kang ditemeni ilaihi marang Allah, minas sholati ketimbang nindakake salat, walau kana lan lamun ana apa syai'un suwiji-wiji iku ahabba den asihi ilaihi marang Allah, minha ketimbang saking salat. La ta'abbada mongko ibadah bihi kelawan syai' malaikatuhu sapa malaikatuhu pira-pira malaikate Allah, paminhum mongko setengah saking malaikat rakiun ana kang rukuk, wasajidun lan ana kang sujud, wa qaimun lan ana kang ngadeg, wa qaidun lan ana kang lungguh. Wa yuqalu lan den ucapake, innal musallina setune pira-pira kang salat, minal malaikati saking pira-pira malaikat, fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit, iku yusammauna den arani sapa malaikat khuddama ing pira-pira wong kang ngladeni Ar-Rahmani pangeran zat kang welas. Wa yafkharuna lan ngukumi sapa khuddam bidzalika sebab mengkono-mengkono salat, ala sairi ing atase sekei al malaikati pira-pira malaikat. Wa qala lan dawuh sapa Abu Darda radhiyallahu an, Abu Darda radhiyallahu an, khairu utawi luweh bagus-baguse ibadillahi kawulane Allah iku alladzina wong akeh yurauna kang padha ngreksa sapa alladzina asyamsa ing srengenge, wal qamara lan rembulan, wal adillata lan pira-pira ahub, lidzikrillahi krana zikrillah, yakni ngersakake sapa Abu Darda lis sholati marang salat, wayurwa lan den critakake awalu utawi kawitane mayuhasabu barang kang den hisab alaihi ing atase ma sapa al abdu kawula yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, iku as-sholatu salat, fa in wujidat mongko lamun den temu apa salat, tamatan khali sampurna,
kibulat mongko den trima apa salat wasairu lan sekarine amale kawula wasairu amalihi lan sekarine amale kawula wa in wujidat lan lamun den temu apa salat nah kisotan hale kurang rudat semangka den tolak salat wasairu amalihi lan sekarine amale kawula. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah radhiyallahu anhu marang Abi Hurairah radhiyallahu an ya Abu Hurairah Abu Hurairah mur ahlaka merintah sira ing ahli ira bisolati kelawan salat fa innallaha mangka setuhune Allah iku yatika nekani ing sira rezeki kelawan rizki min haitsu saking sekira la tahtasib ora nyono sira wa misdaqu dzalika utawi ambenerake mangkono dawuh Abu Hurairah fi qaulihi ing dalem dawuh ta'ala Allah taala wa'mur lan merintah sira ahlaka ing ahli ira bisolati kelawan salat wastabir lan sabar sira alaiha ing ngatasé salat la nas'aluka ora njaluk ingsun ing sira rizqan ing rizki nahnu utawi ingsun iku narzukuka paring rizki sapa ingsun ing sira wal akibatu utawi ganjaran iku litakwa keduwe wong kang wedi marang Allah. Waqala lan dawuh sapa atok al-Khurasaniyu kang bangsa Khorasani mamin abedin ora ana saking kawula yasjudu kang sujud sapa kawula lillahi marang Allah sajadatan kelawan sak sujudan fi buqatin ing dalem panggonan min biqai kang tetep saking pira-pira panggonane al ardi bumi illa syahidat angin nekseni apa bumi lahu marang abedin yaumal kiamati ing dalem dina kiamat wa bakat selan kepingkel apa bukah alai ing atase arai abedin yauma ing dalem dinane yamutu mati sapa abedin. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utapi sapane wong taraka sholata lamun iku ninggal sapa man ing salat muta'ammidan khali sengaja bariat mongko bebas minhu saking man dimmatu apa tanggungane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsu utawi 5 shalawatin pira-pira salat iku katabahunna nyatet ing khamsu sholawat sapa Allahu Allah ala ibadihi kala kawulane Allah
Paman mongko utawi sapa wonge adahuna lamun iku nekani ing khamsu sholawat lima waqitihina marang wektune khamsu sholawat kunna mongko ana apa salat lima lahu keduwe wong iku nurun nur baburhanan lan dadi bukti yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Waman lan utawi sapa wong iku daya ahuna nyio-nyio sapa man ing khamsu sholawat usira mongko dikumpulake sapa man ma'a fir'auna sartane Fir'aun wa hamana lan Haman. Wa fi hadisin lan ing dalam hadis tawilin kang dawa anna Jibril setune malaikat Jibril iku nazala tumurun sapa Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala lan ngendika sapa Jibril, ya Muhammadu, he Nabi Muhammad, la yataqabbalu boten nerimah sapa Allah min tariki sholati saking wong kang tinggal salat mau ing posone wong walalan boten nerimah sapa Allah sedaqatuhu ing sedaqai wong walalan boten nerima sapa Allah hajahu ing hajine wong walalan boten nerima sapa Allah amaluhu ing amali wong walalan boten nerima sapa Allah zakatahu ing zakate wong wa tariku sholati utawi wong kang tinggal salat iku mal'unun den bendoni fit Taurat ing dalam kitab Taurat wal Injil lan kitab Injil wa Zaburi lan kitab Zabur wal Furqan lan kitab Furqan. Tariku sholati utawi wong kang tinggal salat ikutan iku yanzilu temurun alaihi ing ngatasi tariku sholah kula yaumin ing saben-saben dina walailatin lan suwengi apa alfu sewu laknatin laknat wal fulan sewu sahotin bendo wa innal malaikata lan setune pira-pira malaikat iku yal'anuhu padha ngelaknati sapa malaikat ing tarikus salat min fauqi saking luhure sabange samawati pitung langit ya Muhammadu he Muhammad tarikus salati utawi wong kang tinggal salat malahu boten wonten tetep keduwe tarik salat nasibun utawi bagian fi khudu zika ing dalem dumane panjenengan walalan boten wonten fi syafaatika ing dalem syafaat panjenengan walalan boten wonten sapa tarikus shalah wa min ummatika iku setengah saking umat panjenengan ya Muhammadu hei Muhammad tarikus sholati utawi wong kang tinggal salat la yu'adu iku la yu'adu ora kena ditilik sapa ma fi marodihi ing dalem larane tarikus shalah wala
yutba'u lan ora den terake sapa tarikus shalah fi janazatihi ing dalem jenazahe tarikus shalah. Wala yusallamu lan ora kena den ulu isalam sapa alaihi wong kang tinggal salat. Bala yu'a kalu lan ora kena den barengi mangan sapa tarikus shalah. Wala yusyaribu lan ora kena den barengi nginum sapa tarikus shalah. Wala yusahabu lan ora kena den rewangi sapa tarikus shalah. Wala yujalasu lan ora kena den barengi lungguh sapa tarikus shalah. Wala dinalahu lan ora ana agama iku maujud keduwe tarikus shalah. Wala amanata lan ora kena kepercayaan iku maujud lahu keduwe tarikus shalah. Wala khadda lan ora ana bagian lahu keduwe tarikus shalah. Fi rahmatillahi ing dalem rahmate Allah. Wa huwa utawi wong kang tinggal salat ma'al munafiqina iku ma'al munafiqina ing dalem sartane wong munafik fitarki ing dalem tingkatan al asfali kang luweh ngisor minan nari kang tetep saking neraka tarikus sholati utawi wong kang tinggal salat iku yudha'afu den tikelake lahu kedue wong kang tinggal salat al azabu apa al azabu siksa di faini kelawan wong tikelan kelawan rong tikelan wayati lan tumeka yaumal kiamat ing dalem dina kiamat waqad khali temen gulat den belenggu ya dahu tangan lorone tarikus shalah ila unukihi tumeka marang gulune tarikus shalah wal malaikatu utawi pira-pira malaikat iku yatrabunahu padha mukuli sapa malaikat ing tarikus shalah wa tuftahu lan den buka lahu kedue tarikus shalah apa jahannamu jahannam fayadkhulu mongko mlebu sapa tarikus shalah fi babiha ing dalem lawang jahannam kasahmi kaya dene panah fayahwi mongko njungkel sapa tarikus shalah ala rosi ing atase sirai tarikus shalah inda qaruna ing dalem sandinge Qarun wa Hamana lan Haman idar ing dalem tingkatan al asfali kang luweh ngisor minan nari saking neraka tarikus sholati utawi wong kang tinggal salat idza rufiat iku idza rufiati tatkalane den angkat apa al-luqmatu puluhan ilafi marang cangkeme tarikus shalah qalat lahu mongko ngucap apa Luqmah la'anaka muga-muga ngelaknati ing sira sapa Allah ya atu wallahi satrune Allah yakulu mangan sira
rizqallahi ing rizkine Allah wala tuati lan ora gelem nekani sira faraidahu ing pira-pira fardune Allah. Qati'u sholati utawi wong kang megot salat iku ya tadab baro iku ya tabarro bebas iku ya tabarrou bebas minhu saking wong apa tauku sandangan fi jasadihi ing dalem jasate wong ayaqulu lan ngucap apa saub lahu marang tarik sholah laula an sahoroni lamun ora merintahake ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun laka kanggo sira la farartu mongko yakti melayu sapa ingsun minka saking sira qati'u sholati utawi mongkang megot salat idza kharaja tatkalane metu sapa tariku shalah min baitihi saking omahe tariku shalah qala mongko ngucap apa al baitu omah la sahibaka muga-muga ora ngancani ing sira sapa Allahu Allah fi safarika ing dalem lunga ira wala khalafaka lan muga-muga ora angganteni sapa Allah ing sira fi isrika ing dalem mburi wala lan muga-muga ora aadaka balikake sapa Allah ing sira ila ahlika marang ahli ira saliman khale selamat qati'u sholati utawi wong kang megot salat iku mal'utun den laknati fi hayati ing dalem uripe wong wa ba'da mamatihi lan sakwuse matine wong qati'u sholati utawi wong kang megotake salat iku yamutu mati sapa tariku shalah Yahudian khale Yahudi wa yub'atu lan den tangekake sapa tariku shalah Nasronian khale dadi Nasrani. Itu ngaji kita hari ini. Sekarang saya akan mencoba untuk mengartikan secara bahasa Indonesia biar mudah dipahami dan kalian bisa memahami apa yang tadi kita baca. Jadi kitab itu karena Jawa pegon, jadi mungkin kalau kalian memahaminya kurang bisa ya. Jadi akan saya terangkan berdasarkan kenyataan ya, sejarah atau apapun masuk ayat dan sebagainya agar kalian bisa memahami dan lebih mendalami apa yang tadi telah kita pelajari. Mulai dari yang pertama yaitu Rasulullah SAW bersabda, perjanjian itu adalah sholat 5 waktu. Jadi adanya perjanjian sholat 5 waktu tadi ya. Dan sholat 5 waktu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menetapkan suatu kewajiban fardu kepada hambanya setelah tauhid.
Jadi setelah mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia sudah mengakui, mengimani, ya, nyakseni itu asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan adalah selain tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kalian sudah nyakseni, makanya wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya adalah sholat. Yang lebih dicintai dibandingkan sholat. Jika ada sesuatu yang lebih dicintainya dibandingkan sholat, maka Allah akan menetapkan ibadah dengannya. Para malaikat Allah, sebagian ada yang rukuk, ada yang sujud, ada yang berdiri dan duduk. Ya. Untuk apa mereka itu? Mereka melaksanakan sholat. Disebutkan sesungguhnya para malaikat yang sholat, yang berada di langit, itu dinamakan sebagai Khuddam Ar-Rahman. Khuddam Ar-Rahman itu dalam kitab kamu, Khuddam Ar-Rahman itu artinya adalah pelayan. Para pelayan Allah yang maha welas asih. Dan mereka membanggakan diri dengan nama itu kepada semua malaikat lainnya. Jadi hamba Allah, jadi pelayan Allah itu merasa bangga. Kalau mungkin kita jadi hambanya orang merasa hina, tapi kalau menjadi hambanya Allah itu merasa bangga. Kita harusnya juga begitu, merasa bangga menjadi hambanya Allah, menjadi pelayannya Allah. Tapi kebanyakan orang merasa hina. Ya. Jadi jangan samakan antara menjadi pelayan Allah dan pelayan hambanya sendiri atau manusia, berbeda. Ya. Nih, sahabat Abu Darda berkata, hamba Allah yang terbaik adalah mereka yang menjaga matahari, bulan, dan bayangan-bayangan untuk mengingat Allah. Itu maksudnya apa? Maksudnya sahabat Abu Darda itu adalah menjaga waktu untuk sholat. As-sholatu ala waqtiha. Jadi sholatlah tepat pada waktunya. Kalau waktunya sholat subuh, ya mulai dari kalian habis sahur, ya itu sholat subuh perkiraan sampai jam 5:30 ya, jam 5:30 atau jam itu ya waktiha. Duhur biasanya jam 12 mancing duhur sampai biasanya jam 2:30 lebih sedikit itu sudah nanti asar. Jadi itu adalah ala waktiha. Kalau sudah masuk waktu asar kalian sholat duhur, itu berarti bukan ala waktiha. Mengawalkan lebih bagus daripada mengakhirkan sholat mepet-mepet, ya kurang 1 menit wis ada nasar sholat duhur. Itu biasa. Ya. Makanya kadang kita punya kesibukan, ya punya yang namanya apa repot, ya ada gawe, akhirnya kita melalaikan sholat, ya mengakhirkan sholat, termasuk mungkin yang sering kita lakukan, ya itu ketika ada kegiatan karnaval, ya karnaval itu membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga macak mulai pagi, ya gak sholat subuh, misalnya baik sholat subuh enggak apa-apa, ya baru sholat subuh macak itu sampai siang. Lah siang berangkat ke alun-alun untuk karnaval, lah pulangnya sudah jam 6 sore, ya, menjelang malam. Berarti gak sholat duhur, gak sholat asar. Jadi akhirnya apa? Ya, akhirnya kita termasuk meninggalkan sholat.
demi untuk kepentingan ya, mungkin untuk kepentingan sekolah, tapi diupayakan bagaimanapun juga kita tetap melakukan sholat dimanapun dan bagaimanapun keadaannya. Ya, itu mungkin itu salah satu contohnya. Kemudian diriwayatkan yang paling awal dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Ya. Jika sholatnya ditempuhkan sempurna, maka sholat dan semua amalnya diterima. Sebaliknya, jika sholatnya ditemukan kurang, maka sholat dan semua amalnya ditolak. Jadi di sini ada sebuah pengertian. Sholat sempurna itu berarti kalau sudah dikatakan sempurna, berarti ya sak tingkah lakune itu melambangkan sholat, melambangkan apa yang ada dalam sholat. Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Agung, berarti kita itu enggak agung. Kemudian kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, mulai Bismillah sampai Al-Fatihah. Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita muji Allah, memuji-muji dalam sholat itu ya. Habis muji minta, habis minta muji lagi, habis muji minta lagi, seterusnya minta muji ya, sampai salam ya. Seperti itu ya. Tapi meskipun begitu ya kita wajib untuk meminta dalam sholat. Selesai sholat minta pada Allah, minta, boleh, silahkan. Memang kalau kita nggak doa ya malah kita dianggap sombong oleh Allah. Maka kita harus berdoa meskipun mungkin ya kita nggak butuh ya, tapi tetap kita harus berdoa. Yang minimal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, minimal. Tapi awal sebelum doa ucapkan dahulu alhamdulillah untuk memuji Allah. Itu doa ucapkan lagi alhamdulillah. Itu tata caranya. Itu minimal. Jadi sholat yang sempurna itu harus dibarengi dengan perbuatan yang baik. Jadi itu yang dikatakan sempurna. Jadi bukan hanya sholatnya medenteng ya, medenteng konsentrasi, kemudian di otaknya membayangkan Allah ya, Allah nggak bisa dibayangkan. Gimana membayangkannya? Di otaknya harus ada tulisan Allah, wah sulit ya. Gambar aja langsung di otak kalian. Bukan seperti itu. Di sholat tuh mungkin hanya istilahnya bisa dikatakan salah satu simbol kehidupan manusia. Ya, biar manusia itu berperilaku yang benar, yang baik, sehingga dalam kehidupannya dia ayam tentrem, ya tidak ada masalah apapun. Tapi banyak orang yang nggak tahu. Oke, kita teruskan. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah itu abu itu bapak, Hurairah itu kucing, pakai kucing. Dia punya kucing banyak, jadi dikatakan sebagai Abu Hurairah, penyayang kucing. Wahai Abu Hurairah, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Sesungguhnya Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak kamu kira. Berarti orang yang sholat itu Allah akan tetap memberikan rezeki pada kita. Buh piye carane ya, buh piye lakune ya, tahu-tahu kita
bisa dapat. Ya. Buktinya minimal lah kita sudah bisa memiliki sandang, pangan, papan. Ya. Mulai dari kita lahir kita sudah dapat rezeki. Ya. Apa ada bayi yang nggak kelamben? Kan nggak ada. Sampai sekarang pun bayi lahir cengar harus dikelambeni. Itu berarti Allah itu memberikan rezeki meskipun melalui orang tua kita. Papan ya gitu, meskipun ngontrak kita tetap punya rumah, kita tetap menetap di dalam rumah. Meskipun itu hanya di bawah jembatan, namanya papan juga. Kan beda-beda papannya. Ada yang papannya tingkat bagus ber-AC, ya kan? Ada yang hanya bubuk, ya. Itu namanya juga papan. Pangan itu juga sama, meskipun orang itu beda-beda rezekinya. Ada yang panganane tahu tempe bendino, ya. Ada yang segotok, sego uyah, ya. Tapi ada juga yang makanannya sebaikan, mulai ikan-ikanan, ya. Daging-dagingan, ya. Masakan yang mahal, wah, bahannya berkualitas dari luar negeri, wah, itu banyak sekali yang seperti itu. Kalau kita kan ya tetap tahu tempe yang terbaik. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting Allah masih memberi kita kesehatan, itu yang paling penting. Nggak kena virus corona itu sudah, kita harus bersyukur kepada Allah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke. Dan yang membenarkan hadis di atas adalah firman Allah. Itu berarti ada firman Allahnya dalam surat Toha ayat 132. Ya. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat. Kata-kata mendirikan sholat kemarin di bagian 1 sudah saya jelaskan. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ya. Kenapa kita itu harus sabar? Ya, ya, sholat tuh karena sehari harus 5 kali. 5 kali wajib tok. 5 kali sehari. 5 waktu. Itu ketika kita mengerjakan sesuatu dan belum selesai, kemudian harus diiringi sholat, dibarengi dengan sholat, diputus dengan sholat, itu banyak orang nggak rela. Ya. Itu masalahnya. Kemudian dianggap kalau kita sudah sholat kita dapat uang banyak, ya. Bukan seperti itu. Ya. Banyak kok orang yang sholat tapi nggak banyak uang, tapi ya hati ini tentrem, ayem, gitu ya. Kadang yang kaya pun juga kemerungsung, ya kakek nayan akhirnya mumet, akhirnya stres, ya jadi gila. Yang miskin malah nggak gila, malah bisa gemuk dia, meskipun makanannya setiap hari tahu tempe, gitu ya. Nah ini suruh itu bersabar, gitu ya, dalam melaksanakan atau mendirikan sholat. Ya. Ini dalam surat Toha. Kami tidak memberi rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Ini adalah kata-kata bertakwa. Beriman itu percaya, bertakwa itu pelaksanaan. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Banyak orang itu hanya beriman, mengakui Allah, kalimat la ilaha illallah diinjak-injak sama podo marai, tapi mereka tidak melaksanakan perintah Allah, gitu ya. Rumah hanya mengucapkan syahadat, akhirnya KTP-nya jadi Islam, tapi semua perintah Allah dan apa yang dilarang oleh Allah tidak dilaksanakan. Itu bahaya, neraka itu ya. Nah, itu orang yang bertakwa, tercantum dalam surat Toha ayat 132. Nah, kemudian atau Al-Khurasani berkata, tidaklah seorang hamba bersujud kepada Allah dengan sekali sujud di suatu tempat di bumi, kecuali tempat tersebut akan menjadi saksi baginya di hari kiamat, dan ia akan menangisinya di hari kematian. Ya. Ini
kebanyakan penyesal nanti ketika hari kiamat tuh menyesal dia itu mati ternyata nggak punya amal ya. Jadi ketika masih hidup upayakan kita beramal yang banyak, sholat mulai dari rukun Islam itu dilakukan semua, haji bagi yang mampu, ya, yang penting berusaha. Nggak mau berusaha ya nggak bisa haji. Orang miskin banyak yang haji karena dia berusaha. Orang kaya banyak yang nggak haji karena nggak mau berusaha untuk haji, nggak mau berniat untuk haji. Artinya orang kaya ya banyak yang nggak haji, wajar karena nggak ada niat. Akhirnya mereka itu menangisi saat suatu ketika mati, waduh aku mati terus piye, semua amal terputus, kecuali hanya 3 amal ya. Itu amal apa? Pahala itu bisa masuk kepada orang yang mati sudah meninggal. Itu amal jariah, doa anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, ngaji seperti ini termasuk yang nantinya kalau kalian menularkan kepada orang lain, maka orang yang ngaji yang memberikan pertama kali itu juga mendapatkan pahala dari ilmu yang sudah kalian tularkan kepada orang lain. Nah, seperti itu. Ilmu itu penting karena itu termasuk sebagai pahala yang tidak akan pernah putus ya, meskipun kita berada di alam barzakh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sholat secara sengaja, maka telah lepas darinya tanggungan perlindungan Muhammad. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu hati-hati ya, itu lepas dari lindungan Nabi Muhammad. Makanya jangan pernah kalian itu meninggalkannya. Tuh. Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu telah Allah wajibkan bagi para hambanya. Barang siapa yang melaksanakan pada waktunya, maka sholat tersebut akan menjadi cahaya dan penuntun baginya di hari kiamat. Dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka akan dikumpulkan bersama Fir'aun dan Haman. Ini sholat itu bisa menjadikan penuntun nanti pada waktu di hari kiamat. Alhamdulillah. Kalau kalian menyia-nyiakannya, maka dikumpulkan bersama Fir'aun dan Haman. Fir'aun dan Haman. Nah, bicara mengenai Fir'aun dan Haman, Fir'aun itu siapa sih? Haman itu siapa sih? Fir'aun itu orang kaya. Fir'aun itu punya bendahara, mungkin insya Allah bendaharanya itu namanya Haman. Pada waktu zamannya Nabi Musa alaihissalam, ya demikian juga tiap-tiap Nabi Allah itu mempunyai Fir'aun. Haman dan Korun itu hanya sebagai lambang sifat. Sifat apa? Fir'aun itu penguasa, kekuasaan. Itu sebagai lambang kekuasaan. Fir'aun itu punya segalanya. Kemudian Haman itu siapa? Haman itu pejabat keagamaan. Loh, pejabat ini malah. Kemudian Korun itu siapa itu? Itu adalah orang kaya, melambangkan orang kaya atau konglomerat, namanya Korun. Ya, lah Haman itu pejabat keagamaan pada zamannya, yaitu kerajaan Fir'aun. Dan Korun itu adalah seorang yang kaya raya,
di antara kaum bangsawan Fir'aun. Keduanya adalah penopang utama, yaitu kekuasaannya Fir'aun yang dibantu oleh ahli-ahli sihir ya saat itu. Haman itu kalau zaman dulu dijadikan gelar ya, pendeta agung. Pendeta agung yaitu Dewa Amon. Dalam bahasa Mesirnya itu berarti Dewa Amon itu menguasai ya, pendeta agung atau Dewa Amon itu menguasai semua dewa Mesir lainnya. Itu. Nah, kemudian Korun itu orang kaya. Dia dihargai sekali oleh Fir'aun pada saat itu, dan saat mungkin yaitu menjadi bendaharanya Fir'aun. Dia pejabat yang mengawasi tambang-tambang emas milik Fir'aun pada saat itu ya, seorang ahli dalam teknik penggalian emas dari tambang-tambangnya Fir'aun. Kalau kita orang Indonesia juga punya tambang, itu tambang Freeport ya, tambang emas. Nah, kemudian konon ya, dia adalah seorang dari Bani Israel dan beriman kepada Nabi Musa, tapi untuk mengambil hati Fir'aun itu agaknya ia telah menganiaya bangsanya sendiri dan berlaku sombong terhadap mereka. Sebagai akibat mereka dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Al-Quran ada. Nah, itu tadi bahasan mengenai dunia perfiraunan ya, dunia per Haman atau Korun. Kemudian disebutkan dalam hadis yang panjang, sesungguhnya malaikat Jibril itu turun kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Muhammad, Allah telah tidak akan menerima dari orang yang meninggalkan sholat, itu baik puasanya, sodakohnya, hajinya, amalnya, dan zakatnya. Orang yang meninggalkan sholat dilaknati di dalam Taurat, Injil, Zabur, Al-Furqan atau Al-Quran. Orang yang meninggalkan sholat akan turun baginya 1000 laknat dan 1000 murka dalam sehari semalam. Sesungguhnya para malaikat melaknatinya dari atas 7 tingkatan langit. Wahai Muhammad SAW, orang yang meninggalkan sholat tidak akan mendapatkan bagian keuntungan dan syafaatmu. Bahkan ia bukanlah golongan dari umatmu. Wahai Muhammad SAW, orang yang meninggalkan sholat tidak akan dijenguk dalam sakitnya, tidak diiringi jenazahnya, tidak diberi salam, tidak diberi makan dan minum, tidak ditemani dan diajak duduk, tidak ada agama baginya, tidak ada amanah baginya, tidak ada bagian rahmat Allah baginya, dan ia termasuk orang-orang yang munafik yang menempati tingkatan paling rendah di neraka jahanam. Makanya hati-hati, kalian itu udah sholat tuh, ternyata banyak sekali itu mudorotnya, mulai dari dilaknat ya, dilaknat oleh Allah, dilaknat dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh malaikat ya, mulai tidak diakui sebagai umat Kanjeng Nabi ya, dilaknat dalam kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, Furqan ya, atau kitab Al-Quran, tidak diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi, kalau sakit tidak dijenguk dan sebagainya, tidak diberi makan. Waduh, ternyata berat ya orang yang nggak sholat. Makanya perlu dijaga benar-benar, hati-hati agar bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar ya. Nah, orang yang meninggalkan sholat akan dilipat gandakan siksanya dan datang pada hari kiamat dalam keadaan dibelenggu kedua tangannya ke arah lehernya. Para malaikat akan memukulinya,
bahkan neraka jahanam baginya, dan ia akan masuk melalui pintunya seperti anak panah. Ia akan jungkel dengan kepala di bawah dan berada bersama Korun dan Haman pada tingkatan paling rendah di neraka. Wah, jadi koncone Korun, Haman. Makanya nerakanya juga jahanam yang meninggalkan sholat. Hati-hati ya. Siksanya juga dilipat gandakan oleh Allah. Bagi orang yang meninggalkan sholat, jika diangkat sesuap makanan ke dalam mulutnya, maka sesuap makanan itu akan berkata kepadanya, semoga Allah melaknatmu, wahai musuh Allah. Kamu makan rezeki Allah, akan tetapi tidak melaksanakan fardu-fardunya. Bagi orang yang meninggalkan sholat, jika pakaiannya telah lepas dari tubuhnya, maka ia akan berkata kepadanya, seandainya Tuhanku tidak menundukkanku bagimu, niscaya ia akan berkata kepadanya, seandainya Tuhanku tidak menundukkan bagimu, niscaya akan berlari menjauh darimu. Pakaian aja bisa berlari. Kalau tidak ada izin dari Allah, maka seperti itu. Bagi orang yang meninggalkan sholat, jika ia keluar dari rumahmu, maka rumahnya akan berkata kepadanya, semoga Allah tidak mengirimu dalam perjalananmu. Ya. Semoga dia tidak mengikutimu dalam jejak langkahmu. Dan semoga dia tidak mengembalikanmu selamat kepada keluargamu. Orang yang meninggalkan sholat akan dilaknati dalam kehidupan dan setelah kematiannya. Orang yang meninggalkan sholat akan mati dalam keadaan Yahudi dan dibangkitkan dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak menjadi orang yang meninggalkan sholat ya. Jadi tetap istiqomah dalam melakukan itu. Sholat sunatnya ditambah ya. Kemudian juga melakukan amal soleh, selalu zikrullah, zikir ya. Ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, masuk mengucapkan istighfar setiap hari ya, secara rutin. Insyaallah kita akan dirahmati oleh Allah ya, sayang, dikasih oleh Allah, berikan rizki oleh Allah dan sebagainya. Baca, semoga apa yang menjadi kajian kita kali ini bisa menjadikan manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.